keterangannya apa, attachment jika butuh attachment surat oker atau apa juga ada bisa. Di save, maka akan masuk ke tadi alert gitu ya, ke absent list untuk dilakukan approval. Ini juga bisa masuk ke alert ya, ke sini ya tadi, masuk ke sini pemberitahuannya, dan masuk juga ke email seperti itu. Cuti misalnya di sini listrik, saya mau cari, ini apa saja, saya mau lihat yang mengajukan. Nah, ini ada 2 orang yang mengajukan yang harus saya approve. Itu cek approve baru dia diterima pengajuannya. Maka rule-nya seperti cutinya kepotong, kemudian ini juga sudah kepotong begitu. Kemudian absen auto alpha, ini kalau yang misalnya secara otomatis kosong gitu. Jadi kalau misalnya attendance-nya nggak ada, itu langsung dianggap apa, cuti kayak apa gitu ya, dengan hal-hal kondisi tersebut. Nah, absent slip ini adalah ketidakhadiran siapa aja gitu ya. Misalnya kapan si karyawan A melakukan cuti gitu ya. Melakukan ketidakhadiran gitu ya. Mau lihat dari Januari deh, sudah berapa banyak ya. Nah, ini sudah mengajukan ya, hanya yang belum di approve. Kalau sudah di approve, nah berarti dia sudah banyak melakukan kehadiran dalam waktu yang saya pilih tadi. Oke, setelah ketidakhadiran, selanjutnya adalah lembur ya. Sini overtime application form. Oke. Nah, ini form lembur ya, form lembur dari kapan sampai kapan ya pengajuannya. Kemudian early overtime adalah lembur sebelum jam kerja. Kemudian afternoon overtime artinya lembur sesudah jam kerja. Secara default lembur biasanya jam kerja, setelah jam kerja. Namun jika dibutuhkan, ini kita bisa checklist untuk dilakukan misalnya 2 kali, lembur sebelum jam kerja dan sesudah jam kerja. Seperti itu. Is out date adalah hasil lemburnya ini mau dimasukin ke gajian perhitungan lemburan, gajian bulan apa, itu bisa kita pilih gitu ya misalnya. Nah, kemudian ID-nya siapa, ini misalnya usah diisi gitu ya. Ini bulan jalan aja, soalnya kita hafal, kita ketik nama aja gitu ya, walaupun kita nggak hafal ID-nya gitu ya. Saya tulis, nah ini ada namanya gitu ya. Misalnya, nah ini namanya seperti ini. Kalau kita nggak hafal ID-nya atau namanya siapa, kita bisa pakai filter di sini berdasarkan divisi. Nanti timbul tulis. Nah, seperti itu. Jadi satu form bisa beberapa banyak nama. Kita save, nanti masuk ke list untuk dilakukan approval seperti itu. Nah, kemudian juga di sini ada tukar hari, ganti hari ya, entry extra off nih. Nah, jika dia tadi udah masuk gitu ya, udah bikin schedule, shiftnya dulu dibuatin, tadi yang libur itu shiftnya dibuatin extra off gitu ya, dia artinya dia masuk di hari libur gitu ya. Nah, kemudian ini nomor pengajiannya, dia dapat jatahnya gitu ya, employee siapa namanya, kemudian juga kemarin dia libur di hari Minggu misalnya, kemudian ini kalau sudah dia masuk tipenya apa gitu, dia akan keluar extra off atau apa catatannya.
save, dimasuk ke list untuk di approval, nanti dia dapat jatuhnya 1, kemudian pengajuannya di sini ya, MP-nya siapa, tanggal pengajuannya, seperti itu. Request list, ini yang harus di approve baru dia dapat kuota untuk diajukan liburnya gitu. Itu tadi dari operasional. Selanjutnya adalah ke payroll. Nah, payroll. Nah, ini payroll yang paling pertama adalah kita masuk ke general setting. Nah, ini adalah bagaimana caranya kita menghitung payroll. Kita bagi 3 di sini. Yang pertama adalah common setting. Common setting, setting general ya. Dari pembulatannya berapa kita bisa hitung misalnya 100 atau 1000 gitu ya, ke atas atau ke bawah. Kemudian maksimum BPJS kesehatan yang berlaku di tahun atau di bulan ini apa. Kemudian maksimum BPJS untuk tenaga kerja pensiun ya. Kemudian tax methodnya gross atau gross up gitu. Nah, kemudian flow rate-nya, nah ini bisa berapa hari flow rate kita kerja, misalnya 22 hari atau berdasarkan working day atau calendar day. Working day itu berarti sesuai dengan jam kerja, hari kerja perusahaan gitu ya, atau berdasarkan kalender kerja, kalender yang ada jadi Sabtu Minggu gitu. Nah, kemudian ini tunjangan-tunjangannya. Nah, ini kita bisa definisikan sendiri tunjangan-tunjangannya. Di sini ada apa aja, basic salary kah, tunjangan transport, ini kodenya gitu ya. Kemudian ini yang akan dicetak di slip gaji ya, namanya akan cetak di slip gaji, basic salary, tunjangan transport, tunjangan perumahan misalnya. Mon ini artinya nilai defaultnya, atau kita juga bisa dimasukkan rumus, misalnya transport didapat dari persen dari basic salary. Ini ya sama dari basic salary misalnya. Kemudian rollnya seperti apa, rollnya di kanan. Nah, ini untuk aktif atau enggak tunjangannya, bahwa tunjangan tersebut aktif. Kemudian slip bahwa tunjangan tersebut nanti akan dicetak di slip gaji ini. Pro rate bahwa tunjangan tersebut nanti dihitung secara pro rate. Overtime berarti tunjangan tersebut menjadi dasar perhitungan gaji. Tax berarti tunjangan tersebut nanti menjadi dasar perhitungan tax. BPJS, GSKS, if zero, berarti kalau nilainya kosong dia nggak akan dicetak di slip gaji. Daily hitungnya secara daily. Benefit ini seperti kayak di tunjangan-tunjangan yang dikasih oleh perusahaan, misalnya kayak BPJS dibayarin perusahaan kayak gitu. Kemudian irregular adalah tunjangan yang sifatnya tidak biasa gitu, yang dapatnya misalnya tahunan seperti THR dan bonus ya. Kemudian deduction. Nah, di deduction ini bisa kita tentukan aktifnya apa, slipnya juga tadi hampir sama ya cara ngitungnya. Deductionnya adanya apa. Ini kalau ada peraturan telat atau keterlambatan juga bisa diatur ya, telat atau pulang cepat gitu ya, ininya berapa menit terus bisa dijumlahkan sih. Misalnya setiap telat misalnya telat gitu ya, misalnya ini jumlahnya misalnya 10.000 tuh. Sini kita bisa tulis 60 menit gitu ya. Jadi setiap kelipatan 60 menit ya akan denda 10.000. Itu bisa dilakukan seperti itu. Ininya nanti tinggal diganti aja. Itu jenis potongan-potongannya. Nah, setelah ini kita set salary-nya. Salary set ini adalah kita mau ngambil resource salary set dari kapan, kemudian company-nya apa. Nah, kita mau ngambil dari
bulan apa gitu ya. Misalnya kalau sekarang bulan